Ingat, subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kalian telah mendukung channel ini untuk kedepannya. Lalu ingat, jangan buang sampah sembarangan ya guys. Lanjut! Hey yo, what's up guys? Kembali lagi di channel terkeren, terkece, tersuper, terinformatif di kota Palu, Stowaway. Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang persoalan sistem informasi. Nah, di sini saya membuat suatu sistem informasi yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton video ini. Oke, kita lanjut untuk penjelasannya. Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas pertama ialah tentang latar belakang mengapa saya membuat sistem informasi ini. Nah, alasan yang pertama ialah karena sebelumnya saya diberikan proyek oleh perusahaan distributor sepatu di Kota Palu. Nah, ini dia membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mempermudah admin atau pihak di perusahaan sana dalam pengolahan data ataupun menyimpan data menjadi lebih baik. Nah, lalu saya juga tentunya telah diberi izin oleh perusahaan sana untuk mengangkat sistem informasi ini menjadi tugas besar saya, yaitu tugas besar untuk mata kuliah sistem informasi. Nah, oleh karena itu semoga bermanfaat. Lalu selanjutnya ialah kita ketahui bahwa sistem informasi yang saya buat ini merupakan sistem informasi berjenis SPT, sistem pengolahan transaksi. Nah, yang dimana dalam sistem informasi ini tentunya mengolah data-data transaksi dan lain sebagainya. Pokoknya berhubungan dengan pengolahan keberlangsungan suatu transaksi di perusahaan tersebut. Nah, lalu saya merancang sistem informasi ini dengan menggunakan metode waterfall. Yang dimana metode waterfall ini adalah metode yang cukup simpel, yang dimana ya saya bersama tim saya menganalisis dulu apa kebutuhan pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, tentunya saya akan melakukan desain untuk sistem informasi tersebut. Nah, yang ketiga ialah saya membuat kode program, membuat script untuk diterapkan pada sistem informasi yang saya buat itu. Nah, selanjutnya ialah tentu akan melakukan pengujian. Yang ini sangat penting. Ketika kita harus melakukan pengujian, tentunya pasti akan ada banyak bug yang akan muncul. Tidak ada sistem informasi yang bebas dari bug. Nah, lalu tentu karena ada bug, angka kelima yang kita lakukan ialah maintenance atau bisa dibilang pemeliharaan. Nah, di mana pemeliharaan ini tentu dilakukan mungkin selama 6 bulan. Jadi setiap sebulan saya mengecek kondisi sistem informasi saya di tempat tersebut. Nah, lalu tentunya dengan metode waterfall menurut saya pengembangannya cukup simple, pembuatannya cukup simple karena hanya menggunakan 5 cara dasar tersebut. Selanjutnya ialah saya akan perlihatkan bentuk dari sistem informasi yang saya buat dan saya akan jelaskan. Oke, kita akan buka dulu. Nah, oke. Jadi saya sudah sambungkan sistem informasi ini dengan database yang saya gunakan, yaitu database MySQL. Ketika admin akan melakukan login, tentunya harus memiliki akun yang valid dulu. Untuk mendaftarkan akun itu kita bagian akun untuk daftar akun. Nah, sini langsung muncul form untuk pendaftaran akun. Jadi tulis saja nama pengguna dan kata sandi. Ketika ingin menyimpan sisa, tinggal simpan akun. Oke. Nah, pertama-tama dulu saya akan memberitahu bahwa sistem informasi yang saya buat ini tentunya mungkin saja tidak seperti yang kalian harapkan pada umumnya, karena saya membuat sistem informasi ini sesuai dengan kebutuhan oleh perusahaan tersebut. Oke, jadi sudah kita daftarkan tadi kita punya akun. Nah, di sini saya akan melakukan login. Nama di sini dan ini kata sandinya.
Nah, ketika ingin masuk, sisa klik ini. Untuk sistem informasi ini, kita hanya menggunakan satu akses, yaitu untuk admin. Jadi tidak ada namanya akses untuk manajer, karena dari perusahaan distributornya kebutuhan seperti itu. Kita bisa melihat nih riwayat dari siapa saja login pada hari apa dan pada tanggal berapa dan jam keberapa. Nah, di sini terdapat dua menu pada menu utama. Kebutuhan mereka di sana yaitu adanya gudang dengan adanya penjualan. Oke. Nah, pertama-tama ketika admin menggunakan sistem informasi ini untuk pertama kalinya, tentu kita harus ke gudang. Mengapa? Karena kita belum adanya barang di gudang. Oke. Nah, kebutuhan mereka di sana ialah terdapat dua gudang. Nah, yang pertama ialah gudang utama dan yang kedua adalah gudang kanvas. Kita ke gudang utama. Di sini input data barang gudang utama. Nah, di sini bukan untuk penambahan stok. Sini hanya untuk tambah data. Nah, maksudnya ialah kita klik tambah data dulu. Terus ketikkan kode barang yang ingin kita masukkan. Misal kode barang A1. Terus nama barangnya itu misalnya sepatu Nike. Atau bisa dibilang ini kan perusahaan distributor sepatu Ardiles. Nah, misal harganya ini 300.000. 300.000 maksudnya ialah kita hanya harus mengetik 300.000 tanpa titik di antara 300 dan 30 belakang. Dan juga untuk IP-nya ini, quantity-nya biarkan 0. Kita simpan data. Mungkin kita bisa tambahkan lagi data, 1 atau 2 lagi. Oke, sudah tersimpan. Selanjutnya ialah kita melakukan penambahan stok untuk gudang barang utama. Oke, di sini terdapat 3 barang. Total stok gudang barang sini, total stok gudang barang, nah sini terdapat 3 barang. Nah, di mana kuantitinya masih 0, kita bisa melakukan pencarian di sini. Pencarian barang. Misalnya kita mau mencari sepatu Ardiles. Sepatu Ardiles yang muncul hanya sepatu yang huruf pertama A. Karena sini saya ketikkan sepatu A. Jadi sepatu Nike-nya hilang. Kalau misalnya saya ketik tambah R, Adidasnya hilang. Jika ingin menambahkan stoknya, klik 2 kali pada barang yang ingin ditambahkan stoknya pada tabel ini. Misalnya kita mau tambah barang, tambah stok untuk sepatu Ardiles, sudah klik 2 kali. Nah, untuk nomor akan muncul otomatis. Saya menerapkan auto code di sini. Kode barangnya sudah langsung muncul. Nah, barangnya juga langsung muncul. Nah, kita hanya harus menaruh ITE-nya, kuantitinya, atau bisa dibilang jumlah barangnya. Kita mau tambah misalnya 10 barang. Terus klik saja simpan stok barang. Nah, lihat di sini ialah rincian pemasukan stok barang. Nah, di sini ialah total stoknya. Keadaan saat ini, total stok. Oke, kita tambahkan untuk sepatu lainnya. Jadi sudah ada 3 barang dengan masing-masing memiliki stok 10 barang di gudang utama. Jika ada transaksi, jadi input data customer, nama data dulu, biasanya nama tokonya, toko Makmur, alamat tokonya Jalan Emil Sayran. Nah, nomor telepon tokonya 083. Kita salah saja. Oke. Kita simpan data untuk customernya. Nah, tambah data lagi. Nah, di sini kita sudah mengantongi 2 data customer. Oke, jadi kita menuju ke transaksi penjualan barang dulu. Nah, di sini pada data customer terdapat toko Makmur dan toko Jaya. Sedangkan pada data barang terdapat 3 kode barang ini, 3 data barang ini. Di atas sini
ada namanya data penjualan. Ini ialah anggapannya biodata dari customer pada satu nomor penjualan gitu. Tambah data. Nah, tambah data ini otomatis nomor penjualannya. Oke, otomatis nomor penjualan saya pakai autocode di sini. Nah, untuk data customernya saya matikan dan dia hanya perlu memilih di sini. Dia hanya perlu memilih di sini. Misal nih, kenapa ini begini? Perusahaan sana memberikan atau menyarankan kebutuhan mereka yaitu efektivitas dalam memilih atau mengisi data customer mereka. Kita tambah data dulu. Nah, kita pilih misalnya toko makmur nih. Mereka mau melakukan pembelian lah di perusahaan tersebut. Toko makmur klik 2 kali. Nah, salesnya siapa? Misalnya salesnya ialah saya sendiri, Ari. Salesnya isi manual. Lalu tinggal klik simpan data customer. Nah, akan tersimpan di bagian sini. Kita ingin memilih barang-barang apa saja yang dibeli oleh toko makmur ini pada nomor penjualan 1. Primary key-nya ialah itu, nomor penjualan. Klik 2 kali, akan muncul di input barang di bawah sini. Mau dibeli sepatu Ardiles. Klik 2 kali aja sepatu Ardilesnya. Kan langsung muncul. Ketik nih, berapa barang yang ingin dibeli oleh toko makmur tersebut pada nomor penjualan 1. Oke, misalnya dia mau beli 5 barang. Terus jangan simpan dulu, hitung dulu totalnya berapa. Jadi hitung totalnya yaitu 1.500.000. Oke. Nah, setelah semuanya lengkap, klik simpan inputan barang, akan muncul di sini. Dan tentunya barang untuk sepatu Ardiles akan berkurang 5, jadi sisa di gudang ada 5. Nah, misal nih dia mau beli lagi, pilih lagi barang yang ingin dibeli oleh nomor penjualan 1 oleh customer toko makmur. Klik 2 kali lagi untuk dia. Nah, pilih lagi barang yang mau dibeli. Misalnya dia mau beli sepatu Adidas 50.000, sepatu Adidas A3. Oke, 2 pasang dia mau beli adalah 6. Itu totalnya dulu 7.500. Lalu simpan inputan barang. Nah, bisa dilihat di sini nomor penjualan 1 ini anggaplah bisa dibilang rincian untuk pembelian barangnya. Kita kan ingin melakukan penjumlahan 2 barang ini, kita totalkan. Kan barang yang pertama tadi ialah 1.500.000. Nah, barang yang kedua ialah juga totalnya 1.500.000. Nah, kita konfirmasi total agar dia menjadi 3 juta. Kita lihat dia di total akhir. Nah, di sini sesuai kebutuhannya oleh perusahaan distributor tersebut juga saya menyertakan 2 diskon. Nah, yang dimana mereka sangat membutuhkan ini. Selama saya melakukan pengembangan di sana, saya kadang-kala melihat data mereka itu banyak sekali penjualan yang didiskon. Nah, ini tujuannya ialah untuk mendapatkan total akhirnya. Mau didiskon, mau tidak didiskon, atau diskonnya ada 2, diskon cuma 1, pokoknya harus melakukan tahap ini. Anggapannya ini ialah total paling akhir untuk sebelum dicetak sebagai nota. Jadi klik 2 kali nomor penjualan yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa memilih diskonnya itu 25. Nah, terus diskon selanjutnya ialah 5%. Oke, kita hitung pertama dulu diskon 1-nya. Untuk mendapatkan hitung diskon 2-nya, kurang 5% lagi, 112.500. Nah, hitung totalnya. Nah, ini ialah total akhir yang harus dibayarkan oleh si pelanggan. Tinggal kita simpan. Untuk melakukan cetak nota, kita cukup mengklik 2 kali nomor penjualan yang kita inginkan, lalu tinggal dicetak nota. Nah, ini ialah bentuk nota yang akan tercetak. Rekap penjualan dan backup data. Mencari rekapan laporan penjualan. Nah, ini nota, maksudnya ini ialah laporan penjualan untuk gudang utamanya, dan ini laporan penjualan untuk gudang kanvas. Mencari dari tanggal berapa ke tanggal berapa.
saya terapkan seperti itu. Misalnya nih, cari dari tanggal 16 sampai tanggal 17 April. Dia tidak muncul karena dia mencari dari tanggal 16 April sampai tanggal 17 April. Sedangkan ya ada transaksi pada tanggal 15 April 2020. Nah, oke. Jadi selanjutnya ialah terdapat backup data. Backup data digunakan untuk menyimpan keseluruhan data yang ada pada database dalam bentuk file Excel. Oke, kita backup datanya. Kita klik backup, muncul Excelnya. Ini ada 2 untuk gudang utamanya. Ini dia. Nah, lalu untuk ini diskon nota keseluruhan. Nah, ini input barang untuk gudang utama. Ini dia data transaksi untuk gudang utama. Bla bla bla. Mungkin seperti itulah sistem informasi yang saya buat. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tunggu video-video selanjutnya yang lebih informatif lagi, dan semoga bermanfaat untuk semua. Ya.